Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami. Kali ini tema yang kami angkat adalah tentang tips cari jodoh solih soliha agar rumah tangga bahagia dan langgeng. Bersama saya Samsuri, Presiden KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri, dan juga penulis artikel-artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 0821 2577 1557. Salam kenal, salam bahagia untuk Anda semua, sahabat rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Soal jodoh, pernikahan, dan rumah tangga adalah separuh dari agama. Ini berarti sebuah posisi penting yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang membina rumah tangga atau menikah. Jika ada orang yang tidak berumah tangga, tidak menikah, itu berarti agamanya hanya separuh. Separuhnya lagi baru dia bisa sempurnakan dengan menikah. Namun, untuk memasuki jenjang pernikahan itu ternyata bukan sesuatu hal yang mudah. Banyak faktor yang dapat menghambatnya. Mendapatkan jodoh bisa jadi Anda mudah mendapatkannya, tetapi memelihara dan menjaga rumah tangga belum tentu semua orang bisa menjalankannya dengan baik. Sebagian orang yang cukup usia belum dapat jodoh. Sebagian rumah tangga terjadi perceraian. Sebagian rumah tangga terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan hingga terjadi saling bunuh sesama anggota keluarga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ini sangat memprihatinkan. Ada apa? Kenapa terjadi demikian? Ketika Anda menikah, maka akan menghadapi berbagai macam permasalahan, baik dari internal sesama pasangan itu sendiri, atau dari pihak keluarga besar, atau dari pihak eksternal, pihak ketiga. Sekalipun Anda berpacaran bertahun-tahun, tidak menjadi jaminan terhindar dari masalah. Bahkan masalah itu datang dari selisih paham atau perbedaan pendapat Anda dengan pasangan Anda. Catatan, pengalaman saya sendiri mendapatkan jodoh tanpa pacaran, tetapi melalui proses yang disebut ta'aruf, perkenalan singkat. Karena ada kecocokan, langsung merencanakan pernikahan, dan alhamdulillah ta'arufnya hanya sekali langsung cocok, tidak berkali-kali. Dengan segala keterbatasan yang ada saat itu, alhamdulillah akhirnya saya bisa mendapatkan jodoh. Kalau dipikir-pikir pasti sulit dengan banyaknya keterbatasan, tetapi karena niat yang kuat dan ikhtiar, alhamdulillah Allah mudahkan jalannya. Hingga hari ini sudah punya anak 3 orang. Maka bagi Anda yang akan menjalani pernikahan harus mempersiapkan berbagai hal untuk menghadapi permasalahan-permasalahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perceraian, KDRT, dan lain-lain. Bagi Anda yang belum dapat jodoh, sedang cari jodoh, sangat perlu membina diri dengan pengetahuan ini. Semoga Allah mudahkan jodoh Anda. Mencari jodoh itu bukan sekedar pacaran. Bahkan pacaran ini kalau dalam Islam tidak diperbolehkan karena akan mudah terjerumus pada kemaksiatan. Banyak pasangan pacaran bertahun-tahun, tetapi setelah menikah tidak lama kemudian bercerai. Lalu apa gunanya pacaran? Yang kita sering dengar di kalangan artis banyak terjadi seperti itu, melalui pemberitaan di media tentunya. Masyarakat umum mungkin banyak juga yang seperti itu, hanya saja tidak diliput oleh media. Apalagi kalau sampai terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, hingga saling bunuh sama anggota keluarga, maka ini sangat memprihatinkan sekali. Nauzubillah min zalik. Sekali lagi penting untuk para calon pasangan membina diri dengan pengetahuan yang kami sampaikan di sini agar terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Sahabat dimanapun Anda berada, inilah tips kami untuk Anda mencari jodoh yang tepat, membina rumah tangga agar langgeng walaupun diterpa dengan berbagai masalah dan ujian hidup. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube kami, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Bagi Anda yang membutuhkan file materi ini, bisa kami kirimkan file PDF melalui WhatsApp atau email. Simpan nomor kontak kami yang kami cantumkan di bagian awal atau akhir video ini. Pembinaan mental pribadi Anda dengan 17 karakter Al-Quran, serial edukasi BBA, Bahagia Bersama Allah. 17 karakter Al-Quran inilah yang kami namakan 10 Question atau kami singkat OZKI, kecerdasan 10 atau kecerdasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam saat ini bangga dengan kecerdasan akademis, kecerdasan matematis, kecerdasan musik dan lagu,
dan kecerdasan lain-lainnya yang bersifat duniawi. Kecerdasan tauhid dengan 17 karakter Al-Quran inilah yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi umat Islam, bagi Anda yang merasa diri orang beriman. Karena tanda ciri orang beriman adalah lebih mencintai Allah dari semua urusan dunia, lebih mencintai surga yang Allah ciptakan daripada dunia yang sementara ini. Firman Allah, Quran Surat Ad-Duha ayat 4, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Firman Allah, Quran Surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, inilah beda antara orang beriman dan orang kafir, orang yang tidak beriman. Orang kafir dan tidak beriman lebih memilih atau mencintai dunia. Ya, sementara orang-orang beriman harusnya lebih memilih atau lebih mencintai Allah dan akhirat. Sampai-sampai Allah sebut ya orang-orang tadi sebut orang kafir atau orang-orang yang fasik. Maka ini hal penting yang harus menjadi perhatian bagi orang yang merasa beriman. Kalau yang tidak beriman memang tidak perlu lakukan atau perhatikan ini. Karena itu memang tidak mudah menjadi orang yang beriman. Tidak mudah menyatakan diri beriman. Tidak mudah mengucapkan saya beriman. Karena Allah pasti akan memberikan ujian sesuai dengan kadar kesanggupan Anda. Semoga Allah memberi hidayah kepada Anda dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa saja 17 karakter Al-Quran yang harus diperdalam dan diamalkan oleh Anda, umat Islam, khususnya Anda yang mencari jodoh, bukan sekedar didengar, bukan sekedar dibaca, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, keyakinan yang kuat tentang kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala sampai merasuk ke dalam hati atau jiwa Anda dan bahkan harus bisa menggetarkan hati Anda. Quran Surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Praktikan ayat ini bukan sekedar dibaca, bukan sekedar didengar. Praktiknya adalah Anda benar-benar gemetar hati ketika mendengar atau menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Atau bahkan ketika mengingat Allah. Kalau hati Anda belum bergetar, belum ciut nyali, belum merinding, maka belum berhasil prakteknya. Seperti seorang petinju yang akan melawan musuhnya. Ya, kalau petinju musuhnya itu sebanding, dia tidak akan pernah takut. Tapi kalau musuhnya itu memiliki kekuatan 1000 kali lebih kuat daripada dia, pasti dia akan otomatis bergetar hati, ciut nyali, merinding. Karena membayangkan kekuatan musuhnya, ya, bahkan hanya disebut nama musuhnya saja dia sudah merinding. Maka seperti itu juga kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda mengetahui, ya, membayangkan betapa hebat, dahsyatnya, kekuatan, kebesaran, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda akan merasakan gemetar hati, merinding, ciut nyali, dan semacamnya. Orang beriman wajib bisa praktikkan ini, karena ini salah satu tanda penting bagi orang beriman, sebagaimana dikatakan di dalam ayat tersebut. Jika belum bisa praktikkan ini, bisa dianggap belum beriman. Imannya belum merasuk ke dalam hati. Anda harus benar-benar yakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Sang Pencipta yang maha dahsyat. Dahsyat kebesarannya, dahsyat kehebatannya, dahsyat ilmu pengetahuannya, dahsyat kekuasaannya, dahsyat keagungannya, dahsyat kekuatannya, dan lain-lain. Maka agar muncul keyakinan yang kuat tentang kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, salah satu metodenya adalah perhatikan dan pahami benar-benar luasnya alam semesta yang Allah ciptakan ini. Langit yang begitu luas, maka Anda akan memahami betapa hebat dan berkuasanya Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana mungkin Anda belum pernah ketemu bos Facebook, Anda belum pernah ketemu bos Google, ya, tapi dengan Anda mengetahui Facebook dan Google, Anda merasa
ya pasti pemilik Google dan pemilik Facebook itu orang yang luar biasa, ya, hanya dengan melihat apa yang mereka buat. Maka begitu pula kepada Allah Azza wa Jalla, sekalipun kita belum melihat Allah saat ini, sekalipun kita belum pernah ketemu dengan Allah saat ini, tetapi dengan memperhatikan apa yang Allah ciptakan, menjadi sebuah keyakinan bagi diri kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha luar biasa, maha hebat, dan maha dahsyat. Ya, contoh saja ibarat padang pasir atau gurun pasir yang sangat luas ya. Coba Anda bayangkan gurun pasir atau bagi Anda yang pernah ke tanah suci, Anda melihat ya gurun pasir yang begitu luas. Bumi yang kita pijak ini hanyalah seperti sebutir pasir di antara triliunan pasir-pasir yang lain yang tidak dapat kita menghitungnya ya. Jadi kalau Anda berada di gurun pasir, coba Anda hitung pasir-pasir itu sampai Anda tutup usia, sampai Anda wafat pun belum habis Anda menghitung pasir itu. Bumi yang kita pijak ini berada di antara triliunan galaksi, triliunan planet, triliunan bintang-bintang, triliunan benda-benda angkasa, dan ruang hampa yang menaungi semua itu yang teramat sangat luas. Artinya kekuasaan Allah sangat luas sekali, sampai nggak bisa dihitung dan nggak bisa dibayangkan karena saking luasnya. Maka itulah dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus benar-benar pahami ini. Anda juga bisa menonton video di YouTube tentang luasnya alam semesta. Ya, silakan buka YouTube dan ketik luasnya alam semesta. Ya, di situ banyak sekali video tentang luasnya alam semesta. Agar benar-benar tergambar dalam hati dan pikiran Anda bahwa benar-benar Allah itu maha dahsyat dalam semua hal dari apa yang Dia ciptakan. Luasnya alam semesta itulah luasnya surga yang Allah ciptakan. Sebagaimana firman Allah, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh." Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini terlalu kecil bagi orang beriman, surga yang sangat luas itulah yang pantas bagi orang beriman. Jika di bumi ini Anda hanya punya rumah seluas 1000 hektar, maka di surga nanti Anda bisa punya istana sebesar satu galaksi. Istana dunia Anda terlalu kecil dibandingkan satu galaksi. Bahkan bumi ini pun yang kita pijak, yang dipijak oleh 8 miliar manusia, ini terlalu kecil dibandingkan satu galaksi. Kenapa Anda lebih mencintai dunia yang begitu kecil dibandingkan surga yang Allah ciptakan yang teramat besar dan luas? Maka benar-benar tidak pantas bagi orang beriman jika lebih mencintai dunia daripada akhirat. Tidak pantas bagi orang beriman jika lebih mencintai dunia daripada akhirat. Tidak pantas bagi orang beriman jika lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ya, kenapa ini kami sebutkan 3 kali agar menjadi perhatian kita semua ya bagi orang-orang yang beriman khususnya. Di zaman Nabi SAW belum ada teropong bintang, belum ada satelit untuk bisa melihat luasnya alam semesta. Tetapi keimanan mereka sangat besar terhadap kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla dan surganya. Di zaman ini sudah canggih, manusia sudah punya teropong bintang dan satelit, bisa menyaksikan indahnya dan luasnya alam semesta. Tetapi kenapa masih lebih berat dunianya daripada akhiratnya? Inilah yang belum dipahami oleh kebanyakan umat Islam hari ini. Kenapa ini penting? Karena jika Anda tidak meyakini dan menjiwai sepenuh hati tentang kebesaran, keagungan, dan kedahsyatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan sulit untuk mengamalkan perintah atau larangan Allah. Anda sulit beralih dari cinta dunia kepada cinta Allah. Anda sulit beralih dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Anda sulit mengamalkan 16 karakter yang lain yang kami sebutkan dalam pembelajaran kami ini. Hanya dengan memahami keagungan dan kebesaran Allah, Anda bisa meredam rasa cinta dunia yang berlebihan. Jika Anda memahami keagungan dan kebesaran Allah dengan baik, maka Anda akan mudah berbuat sesuatu itu benar-benar karena Allah, semata-mata karena Allah. Bahagiamu karena Allah, bukan karena wanita. Bahagiamu karena Allah, bukan karena harta dan jabatan. Bahagiamu hanya dengan Allah, bukan dengan kemewahan dunia. Maka dengan memahami hal ini saja, Anda tidak akan mau berbuat kejahatan. Anda akan mudah menerima orang lain, bukan karena harta dan jabatan, bukan karena pangkat dan kekuasaan. Karena harta dunia semewah apapun terlalu kecil dibandingkan dengan megahnya istana di surga nanti. Ya, bagi orang-orang yang yakin dengan hari akhirat, orang-orang yang yakin dengan adanya surga. Jika tidak yakin, tidak perlu mendengarkan video ini.
Jika Anda sudah memandang rendah dunia dan meyakini dengan kuat mewahnya surga, maka tidak ada nafsu lagi Anda untuk berbuat kejahatan, merendahkan orang lain, memandang orang lain hanya berdasarkan kecantikan, ketampanan, pangkat, dan jabatan. Menikahlah karena Allah, karena untuk menjalankan perintah Allah, menyempurnakan agama kalian. Menikah bukan karena harta, pangkat, jabatan, kecantikan, ketampanan, keturunan. Menikah bukan untuk mendapatkan pasangan yang setara dalam hal harta, pangkat, jabatan, kecantikan, ketampanan, keturunan. Maka ini akan menyulitkan diri Anda sendiri. Tujuan hidupnya sudah salah. Padahal dalam sholat Anda ucapkan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Bahagialah karena Allah atau bersama Allah, bukan karena harta, pangkat, jabatan, kecantikan, ketampanan, keturunan, karena wanita, dan yang lain-lain. Bahagia karena Allah itulah yang akan menjadikan kebahagiaan kekal hingga surga nanti. Sedangkan bahagia karena dunia itu bersifat sementara saja. Karena hidup kita bukan sekedar di bumi ini, tetapi akan berlanjut di akhirat nanti yang lebih baik dan lebih kekal. Jika Anda orang beriman, maka wajib Anda yakini ini. Jika Anda tidak yakin, itulah permasalahan Anda yang sesungguhnya. Anda tidak beriman. Itulah masalah Anda yang sebenarnya. Terutama untuk para wanita yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi, punya penghasilan besar. Jangan pernah remehkan orang lain yang nilai hartanya di bawah Anda, jabatannya di bawah Anda. Jangan merasa angkuh dan sombong dengan harta dan jabatan Anda. Harta dan jabatan di dunia ini hanya sebentar saja. Pahala dan amal solihlah yang akan Anda bawa ke dalam kubur nanti, bukan harta dan jabatan Anda. Maka cukuplah Anda mencari pria yang solih, walaupun harta dan kedudukannya di bawah Anda. Sebagaimana Bunda Khadijah menikahi Nabi SAW. Saat itu Bunda Khadijah adalah orang terpandang, pengusaha kaya raya. Tapi beliau tetap memilih Nabi SAW. Dan harta beliau malah digunakan untuk membantu perjuangan dakwah Nabi SAW. Harta beliau dihabiskan untuk membantu perjuangan dakwah Nabi SAW. Maka contohlah Bunda Khadijah. Anda belum apa-apa dibandingkan dengan beliau. Dan beliau menjadi salah satu wanita termulia yang Allah hadirkan di bumi ini. Namanya harum semerbak di dunia maupun akhirat. Contohlah beliau. Kedua, ridho dengan takdir yang Allah tetapkan. Ridho dengan pemberian dari Allah yang halal walaupun sedikit. Walaupun tidak enak, walaupun tidak pantas menurut Anda. Allah itu maha tahu dan maha luas ilmu pengetahuannya. Pengetahuan Anda itu terlalu sedikit dibandingkan ilmu Allah. Maka tunduk patuhlah kepada Allah. Jika Allah sudah menetapkan suatu atas diri Anda, jangan sok tahu terhadap ketetapan yang Allah takdirkan. Jika Allah mentakdirkan suatu terjadi, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan jika Allah menolak suatu terjadi, maka tidak ada yang dapat mampu mewujudkannya. Jika Allah telah mengizinkan suatu terjadi, maka itu sudah atas pertimbangan terbaik dari Allah, sekalipun itu adalah suatu musibah, bencana, ujian, dan sebagainya. Dengan segala keluasan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan pikiran sempit manusia. Seperti ketika anak Anda mau keluar malam, baik Anda izinkan atau tidak Anda izinkan, itu sudah atas pertimbangan Anda yang matang. Itu untuk kebaikan anak Anda, bukan karena Anda benci anak Anda, sekalipun Anda melarangnya keluar malam. Maka begitu pula jika Allah sudah mengizinkan atau mentakdirkan suatu hal buruk terjadi pada diri Anda, itu pasti atas keluasan ilmu Allah untuk memberikan hal yang terbaik untuk Anda, bukan karena Allah benci kepada Anda, bukan karena Allah menghinakan Anda. Seperti terjadinya bencana, gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya, kita hanya bisa menerimanya. Baik menerima dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Kejadian itu, musibah itu terjadi. Tetapi daripada menerima dengan terpaksa, lebih baik menerima dengan sukarela. Atau seperti Allah melahirkan Anda dilahirkan misalkan dari orang tua yang biasa-biasa saja. Orang tua bukan jadi anak raja, bukan jadi anak presiden. Ya, maka kita terima saja dengan ridho dan lapang dada atas ketetapan Allah itu. Sekalipun kita terlahir dari keluarga yang paling miskin di dunia, kita harus tetap ridho kepada Allah. Maka begitu pula dengan permasalahan lainnya. Jika Allah sudah takdirkan itu terjadi pada diri kita, ya kemiskinan, kesulitan, kesusahan, ujian, cobaan, musibah,
maka terima saja dengan ridho dan lapang dada. Baik itu karena kesalahan diri Anda sendiri ataupun karena kesalahan orang lain, pasti Allah akan berikan kebaikan untuk kita selama kita bisa sabar, ikhlas, dan ridho. Ketiga, sabar dengan takdir Allah yang tidak enak. Setiap manusia menginginkan hidup itu lancar-lancar saja. Setiap manusia menginginkan hidup itu baik-baik saja. Setiap manusia menginginkan hidup itu sukses-sukses saja, yang enak-enak saja. Dengan segala daya upaya maksimal dan gigih untuk memperjuangkannya, untuk mengikhtiarkannya. Tetapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwa Allah akan memberikan ujian dan cobaan dalam rangka untuk melihat bukti keimanan Anda kepadanya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah. Dan pasti akan kami berikan cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sekuat apapun manusia berupaya, berikhtiar, bekerja, ketika Allah beri ujian dia dengan kekurangan harta, maka dia pasti akan kekurangan harta. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang Allah tetapkan. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam ayat yang lain Allah ingatkan, jangan bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sungguhnya akulah yang memberi makan, memberi rezeki kepada mereka. Pasangan suami istri harus memahami ini agar apabila Allah memberi ujian dengan kemiskinan yang sangat berat sekalipun, maka Allah juga yang akan memberi pertolongan kepada Anda. Sehingga tidak perlu terjadi perceraian, apalagi KRD, ya, pembunuhan dan sebagainya. Ya, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jika saat ini Anda merasa sukses, merasa banyak harta, karena memang Allah izinkan itu terjadi pada diri Anda. Jika tidak Allah izinkan, maka Anda juga tidak akan sukses dan tidak akan kaya. Maka bersyukurlah kepada anugerah yang telah Allah berikan kepada Anda. Jangan sombong, jangan angkuh, banyak bersedekah, infak, dermawan, bersosial, membantu banyak orang. Tetapi sukses atau tidak, miskin ataupun kaya, itu hanyalah ujian hidup dari Allah, bukan tujuan hidup kita. Inti hidup kita, bagaimana dengan kekayaan itu kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana dengan kemiskinan itu juga kita mendapatkan ridho dan surganya Allah. Bagaimana dengan kesuksesan dunia itu kita mendapatkan ridho dan surganya Allah dengan banyak berinfak, sedekah, membantu orang lain. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan orang lain, dan tetap tunduk patuh pada Allah, tetap taat menjalankan perintah dan larangan Allah, tetap taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana dengan ketidaksuksesan, kemiskinan, kesulitan dunia itu, juga kita mendapatkan ridho dan surganya Allah, yaitu dengan sabar, ridho dan ikhlas dengan takdir yang Allah berikan. Dan tetap taat kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kekayaan dan jabatan bukan untuk disombongkan, tetapi kemiskinan pun bukan untuk dikeluhkan. Kembali tentang sabar. Salah satu makna sabar yang penting untuk kita pahami adalah mampu menerima hal-hal yang tidak enak yang Allah takdirkan untuk kita dengan ridho dan lapang dada. Kalau hal yang enak-enak sudah pasti Anda semua sangat senang menerimanya. Tetapi kalau hal yang tidak enak tentu sulit Anda ataupun orang lain untuk menerimanya. Maka inilah pentingnya perintah sabar. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sabar. Kalau hidup itu enak terus, maka kita tidak pernah bisa mengamalkan perintah Allah yang satu ini. Maka itulah Allah berikan ujian agar Anda punya kesempatan untuk mengamalkan perintah sabar ini. Bahwa manfaat sabar itu diantaranya, satu, mendapatkan pahala tanpa batas. Tidak ada amalan lain yang pahalanya tanpa batas kecuali sabar. Amalan lain pahalanya ada hitungannya, ada kadarnya, seperti misalkan sholat, pahalanya 27 derajat dan seterusnya. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10, Allah nyatakan, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang kedua, masuk surga tanpa hisab. Kalau pahala tanpa batas, sudah pasti timbangan pahala lebih besar daripada dosanya, dan masuk surga tanpa hisab. Maka banyak sahabat Nabi SAW yang menginginkan kedudukan ini, masuk surga tanpa hisab. Oleh karenanya mereka antusias menguji kesabaran mereka sendiri dengan banyak sedekah, banyak berjihad, banyak berkorban di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka sangat senang sekali mendapatkan ujian dari Allah.
mereka malah heran kalau hidup itu lurus-lurus saja, enak-enak saja. Ya, mereka justru merasa khawatir akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan umat Islam hari ini, sedikit-sedikit mengeluh, ada ujian sedikit marah, emosi, mengumpat, ketakutan, stres, depresi, dan lain-lain. Tanpa sadar Anda telah menolak takdir Allah atau membenci takdir Allah dan tidak ridho terhadap takdir Allah. Yang ketiga, manfaat sabar hidupnya disertai oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah ya dalam Quran surat Al-Baqarah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sahabat muslim, semoga Allah memberi hidayah kepada Anda dan kita semua. Jika hidup Anda ditemani oleh presiden, bagaimana? Pasti akan sangat senang sekali ya. Jika hidup Anda ditemani konglomerat juga bagaimana? Pasti Anda sangat senang sekali. Dengan sabar ini, Allah yang akan menemani Anda, menyertai Anda. Seharusnya Anda jauh lebih senang daripada ditemani oleh presiden ataupun konglomerat. Allah lah pencipta dan pemilik langit dan bumi yang sungguhnya. Kalau presiden atau konglomerat, harta dan kekuasaannya hanyalah titipan saja. Jadi dengan sabar, Anda akan ditemani oleh pemilik sesungguhnya kekuasaan dan kekayaan yang ada di dunia ini. Maka inilah pentingnya Anda untuk memahami poin tentang meyakini dahsyatnya keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda paham ini, maka Anda akan siap menjalani sabar sampai kapanpun. Sabar tanpa batas sekalipun ya. Jadi tidak pernah terucap dalam ucapan Anda sabar ada batasnya, sabar ada, itu salah karena Anda belum memahami tentang betapa luar biasanya keagungan dan kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang Allah ciptakan. Jadi sabar itu manfaatnya jauh lebih besar dari harta apapun yang Anda miliki di dunia ini. Sabar itu jauh lebih berharga daripada istana paling megah di bumi ini. Sabar saat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sabar saat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi kalau sabarnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Maka sungguh luar biasa anugerah yang akan Allah berikan kepada Anda. Yang kelima, benar imannya. Bagaimana firman Allah, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Salah satu contoh kisah sabar. Seorang wanita yang punya penyakit datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang penyakitnya. Maka Nabi SAW memberikan dua pilihan. Jika aku doakan, penyakitmu akan sembuh, atau jika bersabar, Anda akan masuk surga. Maka si wanita itu memilih opsi yang kedua, yaitu bersabar. Masya Allah, begitulah mental para sahabat Nabi SAW. Sangat berbeda dengan mental umat Islam hari ini, sedikit-sedikit mengeluh, putus asa, pesimis, caci maki, pusing, stres, depresi, berkeluh kesah, dan lain-lain. Karena itulah pelajaran penting yang memang harus dipahami, didalami, dan diamalkan oleh umat Islam hari ini. 17 karakter Al-Quran ini. Agar mudah memahami hebatnya sabar, kami gunakan contoh ini. Anda akan diberikan emas dengan dua pilihan. Pertama, hanya bernilai 1 gram, langsung terlihat jelas dengan mata Anda. Yang kedua, bernilai 1 juta gram, tetapi dibungkus oleh kain pocong ya, tidak terlihat, tetapi terlihatnya adalah kain pocongnya. Anda pilih mana ya? Jika Anda ya orang yang berakal sehat tentu ya akan pilih opsi yang kedua, yaitu 1 juta gram. Walaupun dibungkus dengan kain pocong. Tampangnya seram, nggak enak dilihat. Tetapi nilai emasnya jauh lebih besar daripada opsi yang pertama. Begitulah sabar. Sabar itu menerima hal yang tidak enak. Tidak enak, memang tidak enak. Tetapi kalau Anda memahami anugerah besar yang Allah akan berikan di balik sabar, ya pasti akan Anda pilih sabar. Itulah kenapa sahabat wanita yang punya penyakit tadi lebih memilih opsi untuk bersabar. Memilih tetap sakit sehingga bisa mengamalkan sabar atas penyakit itu dan mendapatkan balasan surga. Karena dia tahu balasan surga itu jauh lebih baik daripada harta di dunia ini sebesar apapun, jauh lebih baik daripada istana termegah di dunia, jauh lebih baik daripada gedung paling tinggi di dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, sabar saat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi kalau sabarnya itu hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan seterusnya. Pasti luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada Anda.
Sahabat muslim, ketahuilah dan pahamilah dengan benar, surga itu seluas alam semesta, sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Alam semesta ini terdiri dari 2000 triliun galaksi yang baru bisa dihitung atau terlihat oleh manusia saat ini. Ya, sisanya belum terhitung. Satu galaksi itu terdiri dari triliunan bintang-bintang, triliunan planet, triliunan benda angkasa, dan ruang hampa yang teramat luas. Jika Anda bersabar, bisa jadi Allah akan memberikan kepada Anda istana sebesar satu galaksi di surga nanti. Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak sebanding dengan istana di bumi ini, walau semegah apapun istana bumi, terlalu dan teramat kecil dengan istana di surga nanti. Jika Anda pahami ini, segala kesusahan yang Anda rasakan itu teramat kecil, segala derita yang Anda rasakan ini teramat kecil, segala lelah payah yang Anda rasakan saat ini teramat kecil, segala kesulitan Anda sekalipun selama 1000 tahun itu teramat kecil. Misalkan Raja Inggris bilang kepada Anda, ya, kalau Anda sabar jalankan ini, kami berikan satu istana untuk Anda di negara kami. Pastinya Anda akan sangat senang sekali dan siap menjalankan titah sang raja tersebut, ya, dengan penuh semangat. Padahal itu baru raja dunia. Bagaimana lagi dengan Allah, ya, raja alam semesta yang menjanjikan itu semua? Karena Allah lah ya raja sungguhnya yang memiliki alam semesta yang teramat luas ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan ada pembahasan khusus di video selanjutnya tentang sabar, karena sabar ini anugerah dan kekuatan yang besar yang Allah berikan untuk hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Jadi dengan 3 materi ini, keyakinan yang kuat dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, ridho dengan takdir Allah, sabar terhadap takdir Allah yang tidak enak. Anda seharusnya bisa, ya, memilih jodoh yang memahami hal ini, bukan karena harta kekayaannya, jabatannya, ketampanan, dan kecantikannya. Anda akan benar-benar anggap remeh harta dunia, dan Anda lebih mementingkan urusan akhirat dengan surganya yang jauh lebih megah, lebih mewah, dan lebih indah daripada dunia ini. Jika benar-benar Anda beriman kepada Allah dan kepada surga yang Allah ciptakan. Jika Anda tidak beriman, ya tidak apa-apa. Anda pilih dunia, pilih jabatan, dan harta. Selama umat atau masyarakat atau setiap pribadi muslim digiring untuk lebih mencintai dunia, maka berbagai kejahatan tetap akan banyak terjadi. Ya, orang-orang lebih mengutamakan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kembali lebih mencintai Allah dan lebih mencintai surga, barulah mental-mental kebaikan itu, ya, akan bermunculan. Anda tidak perlu pusing, tidak perlu menyamakan orang atau membanding-bandingkan orang berdasarkan harta, jabatan, dan ketampanannya. Tapi Anda lebih memilih orang-orang yang memahami tentang kehebatan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Masih ada 14 karakter lagi yang akan kami sampaikan. Agar durasi video ini tidak terlalu panjang, akan kami sampaikan di part 2, part 3, dan seterusnya. Ikuti terus channel YouTube kami ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Bagi Anda yang membutuhkan file materi ini, bisa kami kirimkan file PDF melalui WhatsApp atau email. Simpan nomor kontak kami yang kami cantumkan di bagian awal atau akhir video ini. Kami siap juga mengisi materi pembinaan ini secara langsung di acara-acara seminar, pendidikan, atau apapun. Ya, jika Anda membutuhkan, kami siap hadir ke kota manapun. Jika instansi membutuhkan, silakan hubungi kami. Saya Samsuri, Presiden KMM Komunitas Masyarakat Mandiri, dan juga penulis artikel-artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 0821 2577 1557. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.